Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Dalam statistika, data yang banyak sering sulit dibaca jika hanya disajikan dalam tabel. Karena itu, kita menggunakan diagram agar tampilan lebih ringkas dan informatif. Diagram yang umum digunakan adalah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dari sini kita tahu apa tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, mengenali macam-macam data. Yang pertama mengenali macam-macam diagram data. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan karakteristik masing-masing diagram. Yang ketiga, membaca informasi dari diagram. Yang keempat, menyajikan data ke dalam diagram yang tepat. Kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama, yakni diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang digunakan untuk menampilkan kategori atau data diskrit. Tinggi batang menunjukkan nilai atau frekuensi. Untuk lebih memahami, kita lanjut pada contoh soal diagram batang. Nah, seorang petani memanen hasil panen sejumlah berbagai jenis sayuran seperti yang disajikan pada tabel di samping. Buatlah diagram batang yang menunjukkan hasil panen tersebut. Kemudian tentukan berapa total hasil panennya. Dari diagram ini, kita tahu bahwa petani memanen cabai sebanyak 20 kg. Kemudian memanen tomat sebanyak 25 kg dan memanen wortel sebanyak 35 kg, juga ubi sebanyak 35 kg. Nah, untuk menentukan tabelnya, langkah pertama yakni dengan menentukan sumbu X untuk kategori nilai dan sumbu Y untuk kategori frekuensi. Nah, setelah itu kita buat batang sesuai tinggi frekuensi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini sumbu X-nya menunjukkan banyak macam-macam sayuran yang ditanam. Dan sumbu Y-nya menunjukkan banyak atau berat dari hasil panennya. Selanjutnya, untuk menentukan banyak hasil panen, kita dapat dengan menjumlahkan berat dari tiap masing-masing sayuran yang dipanen, seperti berat cabai, yaitu dengan menjumlahkan berat cabai ditambah berat tomat ditambah berat wortel ditambah berat ubi, sama dengan 20 ditambah 25 ditambah 35 ditambah 35 sama dengan 115 kg. Jadi hasil panen sayur-sayuran sebanyak 115 kg. Kita lanjutkan ke diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menampilkan data perkembangan atau perubahan nilai dari waktu ke waktu, atau juga digunakan untuk menampilkan perubahan data seiring waktu. Nah, seperti ini diagram garis. Diagram garis ini menunjukkan penggunaan kuota internet bulanan dari Koperasi Kapur Sirih, yakni dari bulan Januari sampai bulan Juni. Lanjut pada contoh soalnya. Data jumlah buku yang terjual di toko buku selama 7 hari berturut-turut disajikan dalam tabel di samping berikut. Hari Senin, buku yang terjual sebanyak 20. Hari Selasa terjual 30 buku. Hari Rabu terjual 25 buku. Hari Kamis terjual 35 buku. Hari Jumat terjual 40 buku. Hari Sabtu terjual 50 buku. Dan hari Minggu terjual 60 buku. Nah, gambarlah diagram garis data dari data tersebut dan tentukan rata-rata peminjamannya, rata-rata penjualannya. Nah, rata-rata buku yang terjual yaitu dengan menjumlahkan datanya, yakni dengan 20 tambah 30 ditambah 25 dibagi 35 dibagi 40 dibagi 50 dibagi 60, kemudian kita bagi dengan banyak data, yakni 7, sehingga didapat yakni 260 ditambah 7 sama dengan 37,14 buku. Apabila kita bulatkan, pembulatannya mendekati ke 37, sehingga rata-rata buku yang terjual per hari adalah sekitar 37 buku. Selanjutnya, dalam menentukan diagram garisnya, tandai tiap titik sesuai data lalu hubungkan dengan garis. Diagram garis sangat membantu melihat peningkatan dan penurunan data. Hasil dari diagram garis berdasarkan jawaban
tersebut ini sebagai berikut. Kita lanjut pada pokok pembahasan selanjutnya, yakni diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan persentase data dalam suatu kesatuan. Macam data di samping menunjukkan hasil pemilihan kepala desa di suatu daerah. Nah, terdapat 3 orang calon dengan nomor urut 1, 2, dan 3. Merujuk pada diagram ini, hal apa yang dapat kita temukan? Nah, data diagram tersebut, diagram sebelumnya menunjukkan hasil rekapitulasi pemilihan kepala desa Desa Kapur, Kecamatan Sirih tahun 2024, di mana calon dengan nomor urut 1 dipilih oleh 53% orang, dan calon nomor urut 2 dipilih oleh 12% orang, dan 35%-nya dimiliki oleh calon nomor urut serta ketiga. Selanjutnya, dalam diagram lingkaran terdapat beberapa rumus seperti menentukan besar sudut juring pada diagram lingkaran. Besar sudut didapat dengan membagi nilai bagian dengan nilai keseluruhan kemudian dikalikan dengan 360 derajat. Selain itu terdapat rumus menentukan persentase pada diagram lingkaran. Persentase didapat dengan membagi nilai bagian dengan nilai keseluruhan kemudian dikalikan 100%. Untuk lebih memahaminya, kita bisa memahami contoh soal berikut. Nah, diagram lingkaran di samping menunjukkan ruang penyimpanan sebuah ponsel. Jika diketahui kapasitas penyimpanannya adalah 128 GB, tentukan yang pertama, berapakah besar ruang penyimpanan yang terpakai, yang kedua, besar sudut pada juring penyimpanan sistem. Bulatkan jawaban hingga 1 desimal. Nah, pada diagram di samping terdapat bahwa 15,6% diisi oleh sistem, 31,3% diisi oleh aplikasi, dan 17,2% media, serta 25,9% ruang kosong. Pembahasannya yaitu ruang yang terpakai dalam persentase sama dengan 100% dikurangi 35,9%, yakni semua ruang terpakai dikurangi ruang kosong. Didapatkan ruang terpakainya yakni 64,1%. Sementara ruang yang terpakai yakni ruang yang terpakai yakni 64,1% kita kalikan dengan total ruang yakni 128 GB, sehingga didapatkan ruang yang terpakai yakni 82 GB. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan kita bisa memilih penggunaan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran? Diagram batang digunakan untuk membandingkan kategori atau data yang memiliki kategori yang jelas. Sumbu X menunjukkan kategori, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data. Diagram garis digunakan untuk menunjukkan atau melihat tren dari waktu ke waktu. Selain itu juga digunakan untuk perubahan data seiring waktu. Sumbu X menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai datanya. Selain itu, diagram lingkaran digunakan untuk mengetahui persentase dalam atau proporsi. Persentase data atau proporsi. Nah, diagram lingkaran dibagi menjadi beberapa bagian yang mewakili kategori data. Contoh dari diagram batang yakni seperti jumlah penjualan produk A, B, dan C dalam 1 bulan. Contoh dari diagram garis seperti jumlah pengunjung website dalam 1 minggu. Contoh dari diagram lingkaran yakni seperti persentase penjualan produk A, B, dan C dalam 1 bulan. Agar kalian lebih paham, kalian bisa mengerjakan tugas rumah sebagai berikut untuk dijadikan sebagai latihan mandiri. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu hari ini kita telah belajar 3 bentuk diagram data, di mana diagram batang ini digunakan untuk membandingkan data yang kategorikal atau data yang memiliki kategori yang jelas. Diagram garis digunakan untuk menunjukkan perkembangan atau perubahan data seiring waktu ataupun tren. Sedangkan diagram lingkaran menampilkan proporsi atau persentase data. Ketiganya sangat penting dalam analisis data. Terima kasih sudah belajar hari ini. Jangan lupa latihan soal ataupun tugas rumahnya dikerjakan dan tonton video lain tentang statistika. Sampai jumpa.
Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat.